accounting service KJA ya Bu ya? Seperti KJA ya Bu ya, kantor jasa akuntan ya. Ya, jadi kalau kita lihat bagian besar dari profesi akuntan itu bisa menjadi auditor. Ya, auditor yang adik-adik kenal mungkin itu adalah akuntan publik, itu sebagai auditor eksternal. Ya, selain auditor eksternal itu juga bisa menjadi auditor internal yang ada di dalam organisasi, yang ada di dalam perusahaan, itu auditor internal. Auditor internal itu kalau di perusahaan, saya tadi kalau juga sebagai komite audit, saya komite audit itu berpartner dengan auditor internal. Ya, saya sebagai bagian dari Dewan Komisaris, partner kerjanya siapa? Partner kerjanya yaitu adalah auditor internal. Nah, jadi auditor itu tidak hanya ada yang di eksternal, tapi juga ada di auditor internal. Adik-adik yang tadi yang berniat untuk menjadi auditor, nanti bisa meneruskan karirnya, masuk kerja di kantor akuntan publik yang terkenal di Indonesia itu yang Big Four, ya. Akuntan Big Four itu berafiliasi dengan internasional, 4 akuntan besar yang ada di internasional. Nah, selain auditor eksternal juga dia ada auditor internal yang tadi. Selain itu juga tadi kalau KJA itu kantor jasa akuntan itu membantu perusahaan dalam menyiapkan berbagai kebutuhan akuntansinya. Misal membantu menyusun laporan keuangan, ya. Nah, jadi KJA itu berbedanya dengan kantor akuntan publik. Kalau akuntan publik, dia sebagai auditor memeriksa laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan dan memberikan opini atas laporan keuangan tersebut. Kalau KJA, kantor jasa akuntan, itu dia tidak memberikan opini. Ya, jadi dia bisa memberikan jasa akuntan yang lainnya, tapi tidak memberikan opini. Nah, yang bisa menjadi atau yang bisa membuka KJA itu persyaratannya harus memiliki sertifikasi CA, Chartered Accountant. Jadi sertifikasi CA itu Chartered Accountant menjadi salah satu prasyarat untuk bisa membuka kantor jasa akuntansi. Nah, jadi nanti adik-adik ada banyak possibility, kemungkinan variasi nanti ketika lulus mau masuk ke bidang yang mana. Bisa juga nanti di sistem analis. Ya, nanti kalau yang sukanya IT, ya di akuntansi itu juga adik-adik bisa sebagai sistem analis. Di kita itu juga kalau saudara adik-adik lihat di gelar saya ada CRMP itu risk management. Jadi akuntan itu juga kita bisa menjadi membantu di dalam manajemen risiko. Ya, jadi di dalam pengelolaan risiko perusahaan sekarang pengelolaan manajemen risiko tidak hanya di industri, tidak hanya di bisnis, di pemerintahan itu juga diukur bagaimana tingkat penerapan manajemen risikonya. Itu tugasnya siapa? Tugasnya kita sebagai akuntan. Nah, jadi akuntan itu tidak hanya semata-mata hanya nyusun laporan keuangan, hanya bikin debit kredit, bikin laporan keuangan. Jadi udah tidak hanya itu, ada banyak bidang pekerjaan yang bisa dimasuki oleh para lulusan akuntan. Ya, belum lagi tadi ya pajak, konsultan pajak. Nah, konsultan pajak itu ini banyak sekali nih perusahaan yang suka kebingungan dengan permasalahan pajaknya. Nah, adik-adik bisa masuk ke dalam konsultan pajak. Dan satu lagi entrepreneur. Entrepreneur tidak melulu adik-adik buka usaha. Ya, jadi adik-adik membantu UMKM menyusun laporan keuangannya itu juga merupakan adik-adik bisa sebagai entrepreneur, konsultan kecil-kecilan lah. Jadi kan ada banyak nih UMKM di sini yang semuanya itu membutuhkan, kalau dia mau maju, dia membutuhkan menyusun laporan keuangan. Kenapa? Sebagai salah satu syarat untuk dia bisa bankable misalnya, itu dia harus punya laporan keuangan. Nah, itu adik-adik bisa membantu di sana. Jadi kalau susah cari kerja, nggak dapat. Nah, jangan kita harus selalu cari kerja. Adik-adik bisa menciptakan pekerjaan dengan cara apa tadi? Membantu, misal menyusunkan laporan keuangan.
yang sekarang sudah sangat dipermudah dengan adanya software. Ya, dengan adanya software, dengan adanya artificial intelligence itu sangat mempermudah untuk menyusun laporan keuangan. Nah, jadi tantangan tersendiri nih. Wah, jadi tantangan tersendiri kalau gitu Bu. Nanti untuk apa lagi akuntan? Kan akuntan nanti udah digantiin, udah bisa yang paling gampang bisa pakai Excel. Ya, apalagi sekarang udah banyak software akuntansi ya. Mungkin kalau yang di SMK suka pakai Mayor, ada yang juga pakai Accurate dan seterusnya. Kalau gitu untuk apa lagi akuntan? Nah, kalau kita lihat di sini itu yang memang menjadi kekhawatiran terbesar. Ya, kekhawatiran terbesar para lulusan dari SMA mau masuk ke akuntansi. Ngapain saya nanti kuliah di akuntansi kalau ternyata profesi ini ke depan itu nanti akan digantikan. Kalau kita lihat itu ada di grafik berikutnya, mungkin boleh berikutnya. Nah ini ya sebelumnya. Nah ini kalau kita lihat itu jumlah pekerjaan itu akan jadi lebih sedikit di tahun 2027 ya di sini. Kemudian kalau kita lihat salah satunya itu adalah peran pencatatan administrasi termasuk kasir, petugas tiket, kemudian akuntansi, pembukuan dan penggajian. Itu yang akan tergantikan. Lihat, kalau yang sifatnya clerical ya, yang sifatnya teknis, pembukuannya, bookkeepingnya ya. Jadi kalau selama ini saudara adik-adik mungkin kalau yang dari IPS kali ya, atau yang dari SMK akuntansi harus bikin jurnal. Kalau jurnalnya manual, kalau ada transaksi gimana nyatetnya, debit kreditnya dan seterusnya, itu yang bisa digantikan. Oke. Terus peran akuntannya sendiri terus gimana Bu? Berarti saya nggak ada gunanya lagi dong nanti akuntan, karena toh sudah digantikan oleh si komputer tersebut. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena prosesnya itu yang digantikan. Makanya adik-adik harus mampu punya kemampuan yang lain. Tidak terbatas cuma kemampuan teknis akuntansi saja. Ya, sebagai contoh. Kalau kita lihat sekarang, akuntan itu tidak hanya biasanya akuntan itu dilibatkannya di belakang setelah terjadi transaksi. Setelah terjadi transaksi, setelah terjadi penjualan, akuntan tinggal nyatet ya sebagai preparer. Nah, sekarang peran akuntan itu lebih ke strategis. Kenapa lebih ke strategis? Karena dampak atas pencatatan itu akan harus bisa difikirkan dampaknya terhadap laporan keuangan. Ketika ada satu metode atau kebijakan akuntansi yang akan diambil, kira-kira nanti ke laporan keuangan akan seperti apa? Nah, itu harus dipikirkan di awal. Ya, yang paling sederhana, misal ketika perusahaan mau butuh mobilnya mau diperolehnya pakai apa? Apa beli tunai? Apakah dia mau nyewa ataukah mau leasing atau apa? Nah, kalau kemarin akuntan itu tinggal terima, mau leasing, dia langsung mencatat transaksi leasing tersebut. Kalau sekarang sebelumnya harus akuntan sudah mengawal mulai sejak awal. Karena apa? Dari kontrak yang terjadi itu akan berdampak bagaimana pencatatan dan dampaknya terhadap laporan keuangan. Nah, sehingga peran akuntan itu sangat penting di situ. Tidak hanya dalam memproses data saja. Nah, itu yang yang harus kita perhatikan. Maka di sini kalau kita lihat selain teknologi itu yang berdampak juga kepada apa? Kepada penerapan ESG, ya, environmental social governance. Ya, sekarang itu sudah ada sustainability reporting. Ya, di kita sudah ada dewan standar sendiri yang nanti akan membahas terkait dengan standar keberlanjutan. Ya, karena terkait ya dengan climate change dan seterusnya. Nah, itu menjadi peran akuntan tersendiri.
di dalam mengawal adopsi atas standar keberlanjutan tersebut. Nah, kemudian kalau kita lihat tadi, kalau gitu kita tidak perlu khawatir dengan adanya teknologi terhadap akuntan. Karena sebagai contoh ya, kalau kita lihat, misalnya kita pakai Excel atau spreadsheet atau AI lah ya. Nah, mungkin boleh berikutnya. Nah ini, misal ketika pakai AI itu memang kita bisa melakukan perhitungan lebih cepat, ya, kita bisa lebih cepat dan lebih akurat, ya karena udah pakai komputer, ya kan. Nah tapi tetap perlu adanya judgment, ya, ada judgment, ada interaksi personal, itu yang penting di dalam perhitungan tersebut, ya. AI itu bisa memforecast, dia bisa bikin forecast, untuk pendapatan beban perusahaan tahun depan, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dia bisa forecast. Pakai apa? Pakai data historis. Oke? Dia pakai data historis. Nah, tapi kita harus bisa memasukkan, masalahnya ke depan itu kan banyak faktor yang uncertainty. Nah, si faktor uncertainty itu mana yang faktor yang harus dimasukkan di dalam perhitungan forecasting, proyeksi ke depan, mana yang tidak perlu, itu yang tahu siapa? Kita. Ya, kita yang walaupun kita akan menginput asumsi-asumsi tersebut ke dalam komputer, ke dalam software, tapi peran manusialah yang penting, peran akuntan yang penting untuk menentukan asumsi apa yang harus digunakan. Asumsi yang mana yang harus digunakan? Pertumbuhannya, kalau kita pakai historis perusahaan bisa tumbuh 10%, tapi ketika kita melihat analisis sekitar, nggak bisa tumbuh 10%, pertumbuhannya cukup 7% misalnya. Itu perlu siapa? Perlu sense-nya human. Ya, perlu sense-nya human yang bisa berpikir secara integrasi. Secara integrasi yang bisa memasukkan ada unsur intuisinya di situ, ada unsur empatinya, tidak melulu laba rugi yang diperhatikan. Ya. Kemudian kemampuan untuk melihat konteksnya secara terintegrasi, konteks bisnisnya, ekonominya, regulasi, politik, aspek human touch ini yang diperlukan. Yang sulit itu ada di dalam AI. Ya. Kalau saudara lihat, kalau di komputer apapun yang kita masukin dia bisa keluar, ya, kita bisa keluar dan bisa kita atur, ya, seperti apa yang diinginkan. Oke, nah di situ perlu faktor human, ya, tidak semata-mata kemampuan teknikal yang penting. Kenapa profesi akuntan masih terus dipercaya hingga saat ini? Karena apa? Akuntan itu mengedepankan etika. Ya, akuntan masih dipercaya sampai saat ini, masih dipegang, masih bisa dipercaya. Kenapa? Karena akuntan mengedepankan apa? Independensi. Dia independen, dia bisa bisa menegakkan independensi dia. Sehingga apa? Sehingga hasilnya bisa transparan dan akuntabel. Nah, itu kalau kita lihat, makanya kalau dari akuntansi sering orang lihatnya dari account, ya, dari akuntabilitasnya. Maka sering disebut tuh akuntan sebagai penjaga transparansi dan akuntabilitas. Kenapa? Karena itulah yang diletakkan orang. Kalau seandainya profesi akuntan tidak dipercaya lagi, nah itu yang agak sulit. Kenapa? Wah, kalau gitu udah aja digantiin oleh komputer. Kenapa? Toh akuntan udah nggak dipercaya lagi. Nah itu jadi PR kita semua, PR adik-adik semua untuk tetap menjaga etika, ya, akuntabilitas, independensi, dan transparansi. Karena itu yang membuat profesi ini tetap dipercaya sehingga masih ada sampai sekarang dan juga sampai akan datang. Profesi, ada banyak profesi yang sudah hancur. Kenapa? Karena dia tidak mengedepankan etika. Ya, itu faktor utama dari profesi yang harus kita jaga. Ya, mungkin nanti ada mata kuliahnya sendiri ya Bu ya terkait dengan etika profesi. Oke. Nah, kalau kita lihat berikutnya, sebetulnya kalau dari hasil penelitian terdahulu itu masih ada gap.
masih banyak gap antara lulusan yang dihasilkan dengan ekspektasi pasar. Itu banyak penelitian yang menyebutkan ya. Terkait dengan kemampuan teknis akuntansi itu sudah cukup memadai ya. Dari hasil penelitian terdahulu banyak yang menyebutkan kalau kemampuan teknis, cara nyusun laporan keuangan, cara mengaudit, cara menghitung harga pokok itu mah pada bisa semua ya, bisa semua dan bisa digantikan ya, bisa semua dikerjakan oleh manual dan bisa digantikan tadi oleh komputer ataupun AI ya. Nah yang penting itu apa yang belum? Komunikasi ya. Jadi tadi disampaikan juga oleh Pak Ketua dari hasil tracer study juga banyak masih ada kekurangannya, yaitu dia di komunikasi. Bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara mempresentasikan. Karena apa? Karena lulusannya pintar, bagus dia, tapi orang nggak tahu kalau dia pintar. Kenapa? Dia nggak pernah ngomong, ya kan? Karena nggak pernah dia tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya. Nah itu satu hal yang menjadi PR bagi kami di perguruan tinggi untuk mempush bagaimana lulusan itu bisa memiliki komunikasi yang efektif. Kemudian juga diharapkan itu dari user, lulusan itu juga mengikuti perkembangan kejadian ekonomi lokal maupun internasional. Ya, jadi kalau kalian suka buka HP, jangan yang dilihat nonton Netflix aja gitu ya, atau TikTok gitu ya. Ya nggak apa-apa kalau di TikTok, tapi lihat TikTok yang bicara kan banyak tuh. TikTok juga sekarang banyak upload terkait dengan proses bisnis dan seterusnya. Nah itu yang juga harus adik-adik lihat. Justru perkembangan teknologi itu memudahkan kita untuk mencari informasi. Nah, carilah informasi yang bermanfaat sehingga bisa memperkaya adik-adik semua. Karena apa? Karena proses bisnis setiap industri itu berbeda. Ya, proses bisnis perusahaan manufaktur berbeda dengan proses bisnis perbankan. Perbankan beda lagi proses bisnisnya dengan perusahaan asuransi. Nah, itu adik-adik semua harus tahu proses bisnisnya. Ya, proses bisnis yayasan beda nanti dengan proses bisnis rumah sakit. Rumah sakit dengan klinik beda lagi proses bisnisnya. Nah, sehingga itu yang adik-adik harus pahami. Nah, itu yang seringkali masih dikeluhkan terkait dengan pemahaman atas proses bisnis suatu industri. Kemudian juga yang penting lagi yang masih dikeluhkan para pengguna itu adalah kemampuan berpikir kritis, ya, critical thinkingnya, ya, berpikir kritis, kemudian analytical skillnya. Karena apa? Di akuntansi misalnya ada banyak data, apalagi kalau saudara pakai punya big data, semuanya kan udah pakai IoT dan seterusnya. Terus udah ada data-data itu terus digimanain? Ya, tagline IAI sekarang itu dia punya tagline baru. Tagline-nya apa? See beyond the numbers. Artinya apa? Harus bisa lihat di balik angka-angka itu apa sih? Ya, karena kalau lihat laporan keuangan, oke, labanya sekian. Perusahaan rugi sekian. Pendapatannya sekian, bebannya sekian. Terus apa? Udah aja. Ya. Nah, harus kita punya kemampuan analytical think. Ya, harus punya kemampuan analytical itu untuk mampu menganalisis berbagai hal. Tidak hanya akuntansi, harus mampu dikaitkan dengan proses bisnisnya. Ya, harus mampu dikaitkan dengan faktor yang lain, dengan faktor marketing, faktor SDM dan yang lainnya. Karena apa? Karena kita harus bisa melihat di balik angka-angka itu sebetulnya dia mencerminkan apa sih? Nah, itu yang dipentingkan, kemampuan yang diharapkan oleh para pengguna. Kemudian juga kemampuan forecasting dan juga data analytics, ya, itu yang juga masih perlu dipush lebih lanjut, ya. Nah, yang tidak kalah penting itu juga faktor kejujuran dan integritas. Nah, itu juga yang penting. Ya, sering kan banyak dibilangin kalau kurang pinter bisa belajar, ya. Tapi kalau udah nggak jujur, wah itu susah. Nah, itu yang penting, kejujuran dan integritas. Integritas itu menjadi nomor satu. Kalau kita sudah
tidak dianggap integritas, kita ngomong apa aja nggak dipercaya orang. Karena apa? Sudah dinilai, oh ini mah integritasnya, dia nggak berintegritas. Saudara mau ngomong apa aja, udah tidak bisa kita meyakinkan orang. Padahal misalnya kita benar, tapi kita punya track record, kita integritas kita dipertanyakan. Nah itu sulit untuk membangun ke depan. Kalau ilmu pengetahuan, pelajaran tadi bisa dipelajarin, ya ada banyak media sekarang untuk belajar. Tapi kejujuran itu yang harus dijaga, kejujuran dan integritas. Karena apa? Itu yang penting, karena nanti ketika saudara lulus itu akan ada banyak dihadapkan dengan bisa jadi bertentangan dengan etika yang adik-adik pegang semua. Nah itu maka integritas itu penting. Karena apa? Seberapa mampu, apakah kita mau ikutan gitu kan ya, ataukah saya bisa bertahan dengan integritas saya. Bagaimana saya untuk menghindari konflik kepentingan yang terjadi. Nah, bagaimana saya bisa mempertahankan independensi saya. Nah, itu yang penting bagi kita sebagai seorang akuntan. Di sini juga dijelaskan di dalam World Economic Forum 2023, keterampilan apa saja yang harus dimiliki oleh para lulusan. Itu sama, bahwa apa? Critical thinking, analytical thinking, teknologi literasi, itu yang menjadi 3 besar ya, 3 besar yang harus dimiliki para lulusan ya, untuk berbagai profesi. Ketika di World Economic Forum itu menjelaskan untuk berbagai profesi. Nah, kemampuan teknologi apa yang harus dimiliki oleh para lulusan? Itu macam-macam ya. Kalau sekarang kan kita lihat ada banyak sekali kemampuan IT ya. Bisa difasilitasi dari perguruan tinggi, adik-adik juga bisa banyak belajar dengan mudah ya dari berbagai media yang ada. Mulai dari cloud computingnya, kemudian blockchainnya, big data, IoT, kemudian juga berbagai aplikasi akuntansi yang lain. Ada SAP, Oracle, ERP dan seterusnya ya. Nah, dari penelitian yang dilakukan itu di 2021 itu saya pernah melakukan penelitian terhadap 94 program studi sarjana akuntansi ya, yang terakreditasi A. Waktu itu masih belum ada Lamemba, sehingga terakreditasi A. Ternyata sebagian besar 93% itu sudah memberikan mata kuliah yang terkait dengan teknologi akuntansi. Jadi secara umum sebetulnya sudah memberikan perguruan tinggi di dalam kurikulumnya itu sudah memberikan mata kuliah terkait dengan teknologi informasi. Bisa yang terkait dengan sistem informasi akuntansi, ada yang mata kuliah aplikasi komputer, komputerisasi akuntansi dan seterusnya. Tapi masih sedikit perguruan tinggi yang memberikan mata kuliah data analytics. Ya, yang spesifik data analytics itu baru masih sekitar 4,2%. Ya, dari perguruan tinggi tadi yang diteliti. Padahal kalau kita lihat data analytics itu menjadi salah satu harapan para user untuk dipenuhi oleh para lulusan akuntansi. Kemudian juga terkait dengan materi-materinya. Kalau dari kurikulum yang ada itu 54% program studi itu sudah memberikan materi yang terkait dengan software akuntansi. Ya, terkait dengan software akuntansi maupun auditing. Ada yang pakai SAP, ada yang pakai Accurate, ada yang pakai MIOB, ada juga yang pakai SEL. Jadi sebetulnya lebih dari separuh itu juga sudah mengajarkan software akuntansi. Nah, namun tadi kalau kita lihat salah satu yang penting kan faktor komunikasi tuh. Bagaimana cara berkomunikasi? Kalau kalian sebagai auditor itu penting banget. Kenapa? Gimana caranya supaya auditnya mau ngasih data? Nah, itu perlu keterampilan tersendiri tuh. Ya, kalau enggak, karena apa? Sebagai auditor kan kita perlu data nih. Kita perlu data, perlu bukti-bukti. Belum tentu si auditinya mau ngasih. Ya, bisa jadi ada yang dirahasiakan misalnya. Nah, bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana pendekatan kita kepada auditi, bagaimana cara kita untuk berkomunikasi, itu yang menjadi satu hal yang penting untuk dilakukan. Ya, nah kalau di sini kita dari penelitian tersebut itu yang memberikan mata kuliah komunikasi secara khusus itu baru 28%.
Namun sebetulnya hasil diskusi FGD dengan para kaprodi itu memang komunikasi itu tidak diajarkan menjadi satu mata kuliah tersendiri, tapi sebetulnya dititipkan, ya sebetulnya sudah dititipkan ke berbagai mata kuliah. Dengan cara apa? Dalam bentuk metode pembelajarannya. Metode pembelajarannya. Jadi ketika mata kuliah ada yang bentuknya seminar, mahasiswa diminta untuk mempresentasikan. Ya, nah itu diselipkan, diajarkan bagaimana cara berkomunikasi yang efektif. Adik-adik semua, bagaimana misalnya dari nanti ketika udah kerja dari 100 halaman laporan, gimana caranya bisa menyampaikan kepada pimpinan dalam waktu 5 menit? Karena apa? Karena kan pimpinan, direkturnya nggak punya banyak waktu. Dia cukup pengen dapat yang highlightnya aja dari report tersebut. Apa nih yang perlu diperhatikan? Apa yang perlu diambil? Penyebabnya apa? Rekomendasinya apa? Nah, bagaimana cara menyampaikan, merecap dari 100 halaman bisa disampaikan dalam 5 menit? Itu perlu keterampilan tersendiri. Ya, itu perlu keterampilan tersendiri. Nah, makanya tadi di dalam proses pembelajarannya, di dalam penyusunan kurikulum, di dalam proses pembelajaran, metode pembelajarannya itu biasanya sudah diselipkan. Kenapa bentuk pembelajarannya simulasi? Kenapa bentuk pembelajarannya itu studi kasus? Kemudian diskusi, itu menjadi cara untuk menyelipkan bagaimana komunikasi yang efektif itu bisa diberikan keterampilan itu kepada para mahasiswa. Nah, satu hal lagi yang menjadi permasalahan utama di dalam kurikulum akuntansi tadi, kurikulum itu masih ada yang belum disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. Ya, banyak juga yang masih fokus pada keilmuan akuntansi aja, sehingga juga kurang diajarkan nih aspek-aspek dalam pengelolaan bisnis. Bagaimana tadi saya sampaikan, bagaimana proses bisnis dalam suatu industri tersebut. Nah, untuk itu untuk menghasilkan tadi akuntan profesional tadi yang harapannya bisa mampu berdaya saing global, itu diperlukan pendidikan akuntansi yang berstandar internasional. Nah, alhamdulillahnya pendidikan akuntansi itu salah satu jurusan, salah satu pendidikan yang sangat disupport oleh organisasi profesinya, ya, tidak hanya secara nasional tapi secara internasional. Secara internasional itu ada IFAC, International Federation of Accountants. Jadi kumpulan akuntan seluruh dunia, ya, itu ada di dalam organisasi IFAC. IFAC itu menerbitkan yang namanya IES, International Education Standard. Ya, International Education Standard itu sudah mengguide lulusan akuntansi itu harus memiliki kemampuan apa saja. Lulusan akuntansi itu harus memiliki kompetensi dan keterampilan apa saja. Itu sudah dijelaskan di dalam IES. Nah, di Indonesia IAI KAPD, Ikatan Akuntan Indonesia, Kompartemen Akuntan Pendidik itu sudah menurunkan. Jadi membuat panduan penyusunan kurikulum, membuat panduan penyusunan learning outcome untuk lulusan akuntansi yang mengacu kepada IES. Ya, kita memang tetap mengacu kepada Dikti. Ya, ada KKNI learning outcome yang sudah diatur juga di dalam KKNI. Tapi kita juga menghubungkannya atau mengintegrasikannya dengan learning outcome yang sudah ditentukan di dalam IES. Nah, dan IAI KPD itu selalu mengawal, sering dilakukan review, sering dilakukan diskusi bagaimana menurunkan learning outcome tersebut ke dalam kurikulum. Ya, walaupun sekali lagi kurikulum itu khasnya masing-masing perguruan tinggi, kayak makanannya sama-sama somai, tapi kan resepnya bisa beda-beda. Nah, sama seperti itu. Jadi panduannya ada,
learning outcome-nya ada, tapi sebetulnya tetap dikembalikan untuk detailnya, kekhasannya, spesifikasinya tetap dikembalikan kepada masing-masing perguruan tinggi. Nah, AIS yang terakhir itu 2021. AIS 2021 kontennya lebih menekankan kepada ICT. Jadi kompetensi lulusan di bidang ICT itu menjadi poin tersendiri. Ya, kalau kompetensi yang lain mulai dari kemampuan kemampuan akuntansi keuangan, kemampuan akuntansi manajemen, tata kelola, ethics dan yang lainnya itu tidak banyak berubah di dalam AIS 2021. Tapi AIS memberikan penekanan yang lebih terhadap ICT. Karena tadi AIFEK memandang bahwa perkembangan teknologi itu sangat cepat. Ya, karena sangat cepat, maka lulusannya harus mampu masuk, harus mampu terlibat dan mengadopsi perkembangan teknologi tersebut. Sehingga itu masuklah di dalam AIS, ya, menjadi learning outcome yang harus dimiliki oleh lulusan akuntansi. Nah, saat ini AIS lagi direvisi lagi nih, International Education Standard. Nah, apa perubahan yang akan masuk? Yang akan masuk itu terkait dengan sustainability reporting. Jadi lulusan akuntansi itu juga harus memiliki tadi kompetensi di bidang sustainability reporting dan assurance-nya. Ya, karena tadi kan sekarang nih melihat dampak terhadap adanya climate change dan faktor-faktor yang lainnya, sustainability yang lainnya, maka menjadi satu hal yang penting bahwa lulusan itu juga harus memiliki kompetensi di bidang tersebut. Ya, ini nanti baru final revision di November 2024. Ya, biasanya nanti akan ada proses lebih lanjut untuk jadi learning outcomes-nya. Dari situ nanti biasanya di Indonesia kita turunkan lagi. Di Indonesia nanti IAIKPD menurunkan lagi menjadi learning outcomes untuk lulusan akuntansi di Indonesia. Sehingga sebetulnya dengan adanya learning outcomes tersebut, kalau di profesi akuntansi, kita di pendidikan akuntansi, sebetulnya antar perguruan tinggi itu capaian pembelajarannya atau lulusannya tidak akan terlalu jauh. Ini variasinya. Kenapa? Karena sudah diatur, sudah ditentukan bahkan secara internasional. Ya, dan teman-teman di akuntan pendidik itu sangat aktif sehingga diskusi antar prodi, antar perguruan tinggi di seluruh Indonesia itu selalu berjalan. Ya, sehingga studi banding, ngobrol, diskusi, FGD dan seterusnya itu selalu berjalan, sehingga tadi learning outcome yang diharapkan dari lulusan akuntansi antar prodi, antar wilayah itu tidak banyak variasinya, itu harapannya. Nah, dari sini tadi di dalam melakukan pengembangan kurikulum tadi mulai dari melakukan analisis kebutuhan sosial, profesional, industri, kemudian juga visi keilmuan, penetapan profil lulusan, sampai kepada perancangan kurikulumnya, sampai ke pengembangan kurikulum, kemudian pelaksanaan kurikulum juga harus mengidentifikasi nih masalah apa aja yang muncul di dalam pelaksanaan kurikulum tersebut, sampai juga terus tetap selalu mereview kurikulum tersebut, mengevaluasi dan juga terus melakukan perbaikan atas kurikulum yang ada. Karena apa tadi? Karena tadi kan lari-lari nih, kita kejar-kejaran antara dunia praktek dan perkembangan teknologi, itu kita kejar-kejaran dengan kita, ya. Sehingga jangan sampai nanti ketika saudara lulus kemampuannya udah outdated. Kenapa? Oh, ternyata standar akuntansinya bukan itu lagi yang diberlakukan, tapi udah nggak berlaku lagi itu. Kemudian ternyata softwarenya ini kok saya nggak pernah tahu. Nah, itu jadi selalu kita kejar-kejaran
dengan dunia praktek. Apalagi kalau sekarang kita lihat perkembangan dunia praktek itu sangat cepat ya. Dunia praktis itu, dunia bisnis itu sangat cepat. Sekarang kalau kita lihat kan udah banyak sekali digital banking, kemudian juga market, ya, saudara mulai dari Tokopedia, Shopee dan yang lainnya. Nah itu saudara harus paham bagaimana proses bisnis yang ada di dalam situ. Ya, sehingga saudara bisa tahu, fungsi akuntan itu di sebelah mana. Karena berbeda proses bisnis sehingga treatmentnya juga nanti akan berbeda. Nah, makanya adik-adik semua itu harus terus mengupayakan selalu update dengan current issue. Nah, satu lagi tadi yang penting juga supaya learning outcome atau capaian pembelajarannya itu sesuai dengan yang diharapkan, itu tadi perlu kita memperhatikan metode pembelajaran. Jadi adik-adik nanti kalau disuruh diskusi pada saat di kelas untuk ada diskusi, jangan malu untuk bicara, jangan malu untuk bertanya. Kenapa? Karena itu merupakan satu bentuk proses pembelajaran. Ya, jadi kalau diam aja pada saat diskusi, bagaimana kita bisa menunjukkan, bagaimana kita bisa mengutarakan pemikiran kita. Ya, jadi ketika adik-adik nanti diminta presentasi, itu harus harus dilakukan dengan sepenuh jiwa. Sepenuh jiwa. Kenapa? Karena itu merupakan bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika para dosen menentukan metode pembelajarannya itu adalah simulasi, itu semua ada tujuannya. Metode pembelajarannya itu berbasis project atau problem based learning, itu semua ada tujuannya. Ada disuruh kemana untuk terjun langsung melihat dan mengidentifikasi masalah dan solusi seperti apa, itu lakukan secara sepenuhnya. Kenapa? Karena itu bagian dari proses pembelajaran, bukan cuma ngafalin. Ya, ketika ada dia menghafalkan, yang ada itu masih baru sedikit kemampuan yang dihadapi. Ya, cuma hanya sebatas kemampuan hafalan tersebut. Tapi bagaimana analisisnya, bagaimana berpikir kritisnya, itu muncul di dalam proses atau metode pembelajarannya. Nah, berikutnya yang tidak kalah penting itu terkait dengan experiential learning. Ya, experiential learning. Experiential learning ini contohnya apa? Internship ya, magang. Ya, internship, magang ini menjadi satu hal yang penting. Ya, karena apa? Karena di sini menjadi bentuk menjadi cara untuk adik-adik semua belajar bagaimana sih di prakteknya itu kayak apa sih? Ya, mahasiswa itu bisa mengembangkan kemampuan soft skill-nya, ya. Kemampuan komunikasi, kan harus berkomunikasi nih dengan dengan yang sudah kerja di sana, dengan atasannya, itu kan harus bisa berkomunikasi. Nah, bisa mempelajari komunikasi, tadi critical thinking-nya, problem solving, bagaimana cara bekerja sama dalam tim. Karena kalau kerja kan nggak sendirian kita kerja, tapi kita kerja bersama tim. Bagaimana interaksi kita di dalam tim itu diperlukan. Nah, itu salah satu keuntungan dari experiential learning. Nah, di kita sendiri di Indonesia itu sudah difasilitasi sebetulnya karena ada program Kampus Merdeka, Merdeka Belajar ya, MBKM. Nah, itu memberikan banyak pilihan untuk para mahasiswa berinteraksi langsung, ya, mulai dari dia magang, kemudian dia studi kasus di lapangan, penelitian, mengajar dan seterusnya. Nah, itu sudah nanti adik-adik sebaiknya memanfaatkan ya program tersebut nanti ketika di semester berapa? Semester 5 ya sepertinya. Kemudian banyak testimoni juga nih dengan adanya experiential learning ini, magang. Kenapa? Pengalaman itu bisa meningkatkan daya jual lulusan. Jadi ketika adik-adik nanti wawancara kerja bisa cerita nih,
Oh, saya waktu itu di magang diminta untuk bantu menghitungkan harga pokok produksi. Oke, nanti ditanya lebih lanjut, datanya ngambil dari mana, siapa saja yang ditemuin, kendala apa yang dihadapi, bagaimana menghadapi kendala tersebut, solusinya seperti apa, itu akan ditanya. Dan adik-adik bisa cerita panjang lebar. Harus memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menjual diri. Wah, untuk apa? Untuk kita, untuk adik semua menjelaskan siapa saya sesungguhnya. Saya bisa loh, saya punya pengetahuan untuk itu. Kemudian belajar dengan experiential learning tersebut, magang bisa belajar langsung nih, bisa belajar langsung di praktek, sehingga yang tadinya mungkin ngafalin teori seperti apa, sekarang bisa lihat langsung kenyataannya seperti apa. Kemudian banyak juga mahasiswa nih testimoni yang bilang bahwa experiential learning ini lebih menyenangkan dibandingkan dengan pembelajaran di dalam kelas. Karena mungkin kalau di kelas suka bosen kali ya, bosen, ngantuk mungkin, tapi kalau di terjun langsung ke lapangan punya pengalaman yang berbeda. Nah itu bisa diharapkan bisa memanfaatkan dengan sepenuhnya. Nah sehingga tadi harapannya untuk adik-adik semua masuk ke pasar kerja tadi sudah disiapkan oleh perguruan tinggi kurikulum yang memang dia bertaraf internasional, karena juga sudah dipandu, kita sudah punya rujukannya secara internasional yang diterbitkan oleh IFEC tadi, International Education Standard. Adik-adik juga sebaiknya memiliki sertifikasi kompetensi. Ya, sertifikasi kompetensi untuk apa? Sertifikasi kompetensi untuk membuktikan bahwa kompetensi yang kita miliki itu sebenarnya apa. Apa aja contoh sertifikasi kompetensi tadi? Mulai dari CA, Chartered Accountant, ada SCCA, ada CIA kalau bicara Internal Auditor, Certified Internal Auditor, ada CPA, Certified Public Accountant, ini ada CWM, Certified Wealth Manager, ada CEACP, Certified Akuntan Audit Committee Profesional. Ada banyak berbagai sertifikasi. Untuk apa? Untuk membuktikan kompetensi kita di bidang tersebut. Dan karena sertifikasi ini bersifat internasional, itu ketika adik-adik ke luar negeri itu bisa mereka juga udah tahu dengan sertifikasi tersebut. Ya, jadi adik-adik bisa membuktikan nih, oh oke, saya lulusan akuntansi, saya pemegang sertifikat ini. Sehingga apa? Meningkatkan daya jual adik-adik semua. Nah, sebetulnya ini patut bersyukur nih adik-adik di Stiesa. Kenapa? Karena Stiesa itu sudah mengembangkan tuh kurikulumnya bertaraf internasional. Udah memiliki tadi berbagai Center of Excellence ya. Udah tadi ada Suta Atmaja Accounting Service ya. Jadi bisa nanti ikut gimana sih proses di dalam memberikan membantu penyusunan laporan keuangan. Tadi ada Startex-nya, juga ada Financial and Banking Innovation, juga matriksnya. Nah ini Stiesa sudah menyiapkan hal-hal tersebut. Untuk experiential learning itu juga luar biasa. Ini tadi Stiesa juga sudah punya exposure internasional. Experiential learningnya tidak hanya di dalam lokal ya, tapi juga sudah ke internasional. Ya, jadi semua infrastrukturnya itu sudah disiapkan. Harapannya adik-adik semua bisa memanfaatkan semua infrastruktur tersebut untuk meningkatkan kompetensi diri. Ya, jadi berbagai infrastruktur, berbagai kurikulum sudah disiapkan sehingga bisa menghasilkan tadi lulusannya yang memang bisa berdaya saing internasional. Dosen-dosennya juga udah luar biasa loh di sini. Ini ada Pak Asep, ada Bu Ici, itu aktif tuh di dalam organisasi profesi. Sehingga apa? Sehingga terus update dengan current issue. Update dengan current issue juga dalam penelitian. Dalam penelitian itu Pak Asep menggawangi nih aliansi jurnal. Aliansi jurnal di Jawa Barat, tidak hanya di Subang tapi juga di Jawa Barat yang juga berhubungan dengan aliansi jurnal nasional di akuntansi. Jadi
pengalaman-pengalaman berharga tersebut itu betul-betul harus dimanfaatkan adik-adik semua untuk terus menggali potensi diri. Tadi jangan khawatir bahwa nanti kalau saya lulus saya kerja apa ya, karena nanti akuntan gak dibutuhkan lagi. Jangan khawatir, karena kalau adik-adik hanya berpikir akuntan itu hanya ngitung debit kredit, ya itu akan digantikan oleh komputer, itu akan digantikan oleh software dan teknologi. Tapi peran akuntan tidak hanya di situ. Banyak sekali peran akuntan yang bisa kita manfaatkan, ya. Jadi peningkatan kualitas diri itu yang penting, karena mulai dari pemilihan metode, kebijakan akuntansi, dampaknya terhadap laporan, itu perlu peran akuntan. Tidak cukup atau tidak bisa digantikan oleh AI. Ya, itu yang penting. Adik-adik semua bisa gali terus memanfaatkan kesempatan nih. Gak semua orang bisa duduk kuliah, ya harus bisa memanfaatkan semaksimal mungkin dan menggali nih potensi diri apa yang bisa kita harapkan. Ya, orang tua tuh yang di belakang itu sangat mendukung supaya adik-adik semua itu bisa meningkatkan potensi dirinya. Ya. Mungkin itu sedikit dari saya. Akhir kata saya tutup lagi dengan pantun. Saya buka dengan pantun, saya tutup dengan pantun. Tumbuh ubi ke atas menjalar, dilewati seekor tupai. Rajin-rajinlah saat belajar, supaya cita-cita tercapai. Ada satu lagi. Berlian dipakai aura kasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan cindramata oleh Ketua STIS Sutatmaja kepada Ibu Dr. Prima Yusisari SEMEAK CA CWM CRMP CACP. Ucapan selamat dan doa kepada mahasiswa baru dari dosen tetap